Aduh. Ya. Nah, sekarang Ibu ngecek kehadiran dulu ya. Ahmad hadir ya. Dewi hadir Ibu. Elsa hadir. Hermas hadir. Mugia hadir. Suryadi hadir. Randi hadir. Ulfi hadir. Yayan hadir. Zahra. Baik. Ini nampaknya ini hadir semua. Ini menandakan bahwa dalam hati kecil kalian itu sudah tertanam nilai karakter kedisiplinan. Jadi harus patut kalian pertahankan sampai nantinya ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun ya. Nanti kamu akan membawa ilmu yang bermanfaat. Harap ini ya diminta si Ahmad, mana Ahmad? Silahkan memimpin doanya. Baiklah kawan-kawanku, sebelum kita memulai pelajaran di siang hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu apa yang kita belajar memperbaiki kita. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Kemarin kita sudah belajar tentang limbah ya, limbah. Di sini Ibu ingin mengetahui apakah anak-anak semua masih mengingat pelajaran minggu kemarin ya, itu tentang limbah. Siapa yang tahu jenis-jenis limbah? Limbah apa saja? Nah, coba silakan. Limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Ya. Kalau kulit kopi pernah melihat? Kulit kelapa coklat? Pernah. Kulit padi? Nah, itu contoh limbah apa? Limbah pertanian. Kalau limbah peternakan, contohnya apa saja? Kotoran hewan. Hewan itu apa saja? Sapi, ayam atau unggas. Kalau unggas limbahnya apa saja? Kotoran, apa lagi? Bulu. Nah, apa? Cangkang telur ya. Jadi ini sudah pada pintar semua, masih mengingat pelajaran minggu kemarin yang kita pelajari. Selanjutnya di sini Ibu ada masalah ya, ada masalah. Ini umpamanya si Suryadi ya. Nah, mana Suryadi? Coba Suryadi. Apakah kamu di rumah ada ini ternak peliharaan? Ada. Ternak apa? Ternak ayam. Ternak ayam ya. Berapa ekor? Sekitar 10 lebih. 10 lebih. Seandainya ya si Suryadi atau kawan-kawan yang lain itu mempunyai peternakan ayam kapasitas lebih dari 10 atau mencapai 100 ekor. Penanganan limbahnya di situ kurang tepat. Kira-kira apa yang akan terjadi? Coba berikan alasan. Suryadi dulu. Pencemaran udara. Pencemaran udara, apa lagi? Pencemaran lingkungan. Terus apa lagi? Dapat menyebabkan penyakit. Jadi untuk menjawab permasalahan kita, sekarang Ibu akan kasih materi atau pembelajaran kita pada pertemuan ini tentang limbah ternak unggas ya. Nanti setelah belajar kalian akan mengetahui ya bagaimana cara mengolah atau menangani limbah ternak unggas tersebut. Di sini nanti ada Ibu kasih YouTube ya, kamu lihat, kamu amati, kamu pahami bagaimana cara membuat pupuk kompos dari kotoran ternak. Tapi sebelumnya di sini Ibu akan memberikan gambar. Ini ada gambar ya. Coba diamati gambarnya. Ini kira-kira gambar apa nih? Ayam. Gambar ayam. Nah, itu tadi yang sudah disebutkan kawan kamu ya. Kawan kalian ada di situ limbah itu yang paling bawahnya dah. Nah, itu kotoran hewan ya. Jadi kotoran hewan nanti ini harus ditangani lebih cepat, jangan dibiarkan berlarut-larut. Kalau kita biarkan berlarut-larut nanti akan memberikan dampak yang negatif atau bisa menyebabkan penyakit ya. Baik,
tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini atau pada pertemuan ini ada nanti kalian semua bisa mengetahui bagaimana proses pembuatan pupuk kompos dari ternak unggas. Yang kedua, kamu bisa atau mampu membuat pupuk kompos. Ya. Setelah kamu tahu pupuk itu apa, jenis-jenisnya apa, terus alat dan bahannya apa, nanti baru kamu membuat. Itu prakteknya ya. Sekarang Ibu kasih sekilas materi itu tentang membuat pupuk kompos ya. Yang pertama, jenis-jenis limbah ternak unggas. Nah, tadi yang kita sudah sebutkan tadi ya. Yang pertama limbah padat, yang kedua limbah cair, yang ketiga limbah gas. Limbah padat di sini siapa yang bisa memberikan contoh limbah padat dari ternak unggas? Limbah padat. Contohnya apa saja? Nah, silakan. Kardus bekas atau botol bekas BOC, Ya. sisa pakan konsentrat, liter atau sekam bekas pemeliharaan ayam, Ya. bangkai ayam, kotoran ternak, karung bekas tempat konsentrat, botol atau kemasan obat-obatan, ternak atau vaksin, kayu atau papan bekas, sisa bangunan kandang, baliho atau bata, pecahan genteng, asbes, sisa bangunan, tirai kandang yang telah rusak. Nah, bagus ya. Tepat sekali jawabannya, pintar ya. Jadi bersemangat sekali menjawabnya. Jadi di situ ada beberapa contoh limbah padat. Kalau limbah cair, contohnya apa saja? Nah, silakan. Air sisa minum, air bekas mencuci tempat pakan dan minum, air bekas mencuci kandang dan peralatan yang mengandung bahan kimia. Nah, filter ya. Nah, limbah gas. Nah, silakan. Kalau yang disebabkan oleh kotoran ternak ayam atau litter yang telah bercampur air kencing, tumpahan air minum dan sisa pakan. Limbah gas akibat bau bangkai ayam yang tidak dikubur telah membusuk amoniak dan lain-lain. Pintar ya. Jadi ini sudah pada menguasai materi nampaknya ya. Nah, di situ terlihat bahwa kemampuan literasi membaca kalian sudah di atas nomor rata-rata karena bisa menjawab ya. Ini contoh gambar ya. Ini gambar apa ini? Kotoran hewan atau kotoran ayam. Ini termasuk limbah padat, cair atau gas? Padat. Padat ya. Kalau gambar ini padat. Ini apa nih? Cangkang. Nah, jadi cangkang telur ini bisa juga dimanfaatkan nanti bisa untuk hiasan, bisa dikai foto dan lain-lain ya. Kalau yang ini bulu ayam ya. Nah, ya bulu ayam ini bisa juga dimanfaatkan. Salah satu contohnya ini apa ini? Untuk mahkota atau orang Papua yang biasanya memakai. Kalau yang di kehidupan kita sehari-hari apa? Pakai bulu ayam itu, goceng ya. Itu salah satu pemanfaatan limbah ternak ayam tadi ya, sehingga kita nanti bisa menggunakannya ya. Selanjutnya ini jenis limbah padat tadi sudah ya. Nih, tujuan mengolah kotoran sapi menjadi pupuk kompos adalah, nah itu tadi terjawab ya permasalahan kita tadi ada. Satu, untuk mengurangi limbah dari kotoran unggas ya. Yang kedua, bermanfaat untuk pertumbuhan atau bisa menghindari pencemaran lingkungan. Yang ketiga, dapat atau bisa menambah penghasilan. Ini kira-kira ternalar enggak? Kenapa kok kotoran ternak ayam itu bisa menambah penghasilan? Nah, bisa dijual atau kita buat di rumah. Nanti kita praktek membuatnya. Kalau pupuknya sudah jadi bisa kita jual. Kalau kita jual bisa mendapat uang. Itu yang bisa mendapat penghasilan. Jadi anak-anak ibu semua jangan terpaku, saya masih pelajar. Itu jangan ya. Nah, selagi masih pelajar ini kita harus belajar ya bagaimana cara membuat sesuatu itu menjadi lebih bermanfaat. Contohnya kompos ini. Makanya ibu di sini nanti ibu kasih prosedurnya ya.
Nanti di rumah boleh kamu praktekkan. Jadi nanti bisa menambah uang jajan ya. Ini manfaatnya ya. Ini manfaat kompos. Nah, kenapa kalau kita membuat kompos itu harus tahu untuk apa kita membuat atau manfaatnya untuk apa? Beda. Di sini memberikan nutrisi pada tanaman. Nutrisi itu zat-zat makanannya dah. Ya. Nah, contoh di daerah kita ini daerah Singkut. Nah, sekarang ini kan sudah banyak peralihan dari ladang karet ke ladang sawit. Ya dah. Ya. Kalau pemikiran kita sebagai pelajar logika kita, berarti nanti kalau sawit itu kan boros dengan zat unsur hara, ya dah. Nah, dari situ nanti akan banyak membutuhkan pupuk. Kalau sawit itu banyak membutuhkan pupuk, sekian banyak penduduk Singkut menanam sawit, berarti alangkah banyaknya dia membutuhkan pupuk, ya kan? Nah, sekarang kita ketahui bahwa pupuk buatan itu mahal, ya dah. Mahal harganya, makanya kita buat pupuk alternatif tadi, yaitu pupuk kompos. Harganya juga murah ya. Cara buatnya juga nanti kalau kita pelajari sangat gampang ya. Di sini ada ini gambar ini kulit padi ya. Nah, nanti kalau ada bahan-bahan di sini, nah ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kompos. Yang pertama kotoran ayam. Nah, ini gambarnya kotoran ayam ya. Yang kedua itu sekam atau kulit padi. Ini ada gambarnya kulit padi ya. Terus yang ketiga itu ada EM4. Nah, ini biasa kita temukan atau kita beli di toko pertanian. Toko pertanian ya. Selanjutnya air itu untuk membuat larutan, nanti larutan EM4 ya. Ini alat-alat yang digunakan. Itu ada alat-alatnya, harus tahu. Jangan nanti bawa alat kegunaannya nggak tahu ya. Di sini ada yang pertama itu EM4 ini ya, ini larutan ini ya, nanti kamu buat dalam bentuk larutan dicampur dengan air. Nanti 2 tutup ini dalam 1 liter air. Nah, ini alatnya untuk mengukur nanti air yang akan kita gunakan. Ini 1 liter, berarti nanti ini dimasukkan 2 tutup ya. Selanjutnya gayung. Nah, ini gayung nanti gunanya untuk mengukur atau kotoran ternak tadi. Kamu masukkan ke gayung ini sebanyak 2 sampai 3 gayung ya. Nanti baru dimasukkan ke dalam toples. Nah, toples ini. Nah, kalau sekamnya nanti kamu buat satu gayung, baru dimasukkan ke dalam sini ya. Selanjutnya ini ada sarung tangan plastik. Jadi sebelum kalian praktek nanti, sarung tangan ini harus dipakai ya. Ini masker ini gunanya untuk pernapasan kita ya, dan nanti menghindari bau yang sedap ya. Nah, ini ember ini nanti untuk menampung larutan EM4. Jadi nanti kalian ambil ini satu ini, masukkan 2 tutup, baru diaduk ya. Itu nanti proses kerjanya ya. Sampai alat-alat ada yang mau ditanyakan? Hah? Udah paham semua? Nah, karena alatnya ini ditemukan dalam kehidupan sehari-hari ya dah. Ember, kita punya ember, setiap hari melihat ember ya dah. Ya. Tidak sulit bahan-bahannya. Nanti langkah-langkah kerjanya itu ada di LKPD. Nanti ibu bagikan LKPD-nya ya. Nanti prosedur kerjanya juga ada di situ. Ini gambar. Ini nanti gambar kompos yang sudah jadi ya, gambarnya. Terus nah ini ada gambar itu
Nih, membuat video. Apa nih? Membuat pupuk kompos. Ini ya. Ini kayaknya di lapangan ya. Di lapangan juga skalanya besar ya. Ini. Terus ini yang lihat ini gambar satu ini kotoran ternak unggas. Nah, ini pertandangannya ya, atau kotoran ternak sapi atau ternak unggas boleh ya. Ini yang tadi jerami tadinya. Nah, ini kotoran ternak kayak ini. Ya, ini ya. Ada yang mau ditanyakan sampai ini materi pembelajaran kita tentang cara-cara membuat pupuk kompos? Ada yang jelas kira-kira materinya? Kalau tidak, Ibu akan tayangkan YouTube ini nanti sebagai motivasi kalian ya, bagaimanakah cara membuat kompos. Nah, nanti dari kamu melihat YouTube ini, semoga kamu terinspirasi. Oh, besok saya ini berkeinginan untuk membuat kompos. Seperti itu ya. Dilihat dulu caranya. Ini ya. Yang lebih lagi ya, kali ini kami akan memperlihatkan cara untuk membuat pupuk kompos sederhana dengan menggunakan bahan yang seadanya. Bagi semua yang belum tahu masalah pupuk kompos, cara ini sangat cocok untuk dilakukan di rumah kalian masing-masing. Karena cara ini sangat mudah dan simpel untuk dilakukan. Pupuk ini menggunakan pupuk yang berbahan organik dengan bahan standar berupa IM4. Kalau kalian yang belum tahu IM4, silakan coba cari di Google atau di Wikipedia. Kalian bisa mengetahui IM4 itu apa. Dan selamat menikmati. Semoga video yang kami tampilkan bisa memenuhi stok pupuk di rumah Anda. Untuk membuat pupuk seperti ini, kalian harus mempunyai kotoran hewan, boleh kotoran sapi atau kotoran kambing, dan sekam atau bekasur. Jadi itu semua dicampurkan dengan rata. Jangan lupa kalian berikan air agar medianya menjadi agak basah, tapi jangan terlalu basah. Gunanya air pada media ini adalah untuk bakteri agar bisa betah di dalamnya. Jadi kalau bakteri udah betah di dalamnya, itu penguraian pupuk kalian bisa menjadi lebih cepat. Dan untuk memulai bakteri tersebut, kami menggunakan bahan dasar berupa IM4 yang dibeli di toko petanian. Kalian bisa cek di Tokopedia, juga banyak di Bukalapak, di Shopee. IM4 yang kita gunakan sebaiknya dicampur dengan air, jangan langsung disiram dengan satu botol IM4-nya. Kenapa? Karena IM4 kalian cepat habis dan lumayan murah semua. Tadi ya, sekilas cara membuat pupuk kompos. Jadi situ bahan-bahan yang digunakan apa saja tadi? Sekam ya, terus apa lagi? Kotoran ayam dan kotoran. Tadi di situ ada didengar air katanya enggak? Iya. Air itu gunanya tadi untuk apa tadi? Untuk pinter ya. Karena nanti yang namanya proses pengomposan itu kan yang dibutuhkan di situ nanti ada penguraian oleh bakteri ya. Baik, sekarang Ibu akan bagi kelompok menurut absen saja ya. Yang kelompok 1 Ahmad, Dewi dan Elsa. Kelompok 2 Hermas, Mugia dan Suryadi. Iya. Kelompok 3 Randi, Ulfi, Yayan dan Zahra. Nah, silakan dibaca LKPD-nya yang sudah Ibu bagikan. Apa yang di situ harus kamu pelajari? Ini ya.
Nih, alat dan bahan, terus prosedur kerja. Yang penting sekali itu prosedur kerjanya ya. Prosedur kerjanya. Bagaimana cara membuat kompos? Di sini ada langkah-langkahnya. Jadi nanti saat kalian praktek ada nilai yang akan Ibu ambil di sini. Nilai keterampilan. Yang pertama kelengkapan bahan dan alat yang kamu bawa. Yang kedua kesesuaian dengan prosedur kerja. Prosedur kerja tadi apa? Langkah-langkah kerja. Terus yang ketiga keaktifan. Jadi keaktifan nanti silakan bekerja sama siapa yang mengambil kotoran ini, siapa yang membuat larutan E4, siapa yang membacakan prosedur kerjanya. Itu nanti dibagi, itu nanti Ibu nilai, itu nanti masuk ke nilai sikap. Nilai sikap ya. Nilai sikap di sini nanti Ibu akan ini ambil ini apa namanya? Bekerja sama. Nah, bekerja sama nanti antar satu kelompok kawannya ya. Yang kedua itu harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan pekerjaan yang diberikan kawannya. Ayo, ngapain tuh ngantuk? Hah? Ngantuk ya? Apa? Begadang tadi? Enggak? Enggak ya? Masih ada yang ditanyakan tuh? Tidak. Kalau tidak, silahkan diambil alat dan bahannya di sini. Nah, masih ingat tadi? Apa yang pertama sekali? Masang masker, sarung tangan, apa lagi? Terus diambil. Tadi autan itu ya tadi pagi biar tak kena gigi nyamuk karena kita prakteknya di kandang ya enggak? Ya boleh pakai autan nanti kamu digigit nyamuk ya. Ya silakan diambil alat dan bahannya itu. Ini saat praktek nanti waktunya cuma 20 menit ya. Ya silakan. Ayo ininya simpan dulu, waktunya tuh simpan. Nanti jatuh, mana yang harus kamu kerjakan dulu? Kartunya di bawah. Minta loker. Dewi rebutan terus. Sudah, yang sudah silakan dikerjakan. Langsung di ini nak, yang banyak bagikan kawannya langsung. Cukup nggak ya? Saya coba kalau masih hari ini kayak mana nggak ya? Tinggal satu. Ya. Ambil aja itu. Apa? Ambil tempat wadah, ember, gayung. Yang itu ini depannya ya. Apa yang penting kerja. Ya silakan. Nah, silakan. Waktunya tinggal ini ya, cuma 20 menit waktunya dikasih. Empatnya tadi yang mengerjakan empat di sini, yang masukkan kotoran sapi di sini. Kelompok satu mana? Nah, yang mengerjakan empat siapa tadi? Nah, di sini. Nah, ukurannya, berarti tuh. Kasih dulu, tidak cukup, kasih nih. Ahmad.
Ada yang masukkan air, ada yang masukkan apa. Nah ya benar ya. Ayo. Ngapain lagi? Iya, ke sini. Koples. Ya. Boleh sambil bertanya kawannya kalau yang nggak suka sama ibu juga boleh. Alhamdulillah. Yang nggak paham bertanya ya. Kalau sudah dibawa ke meja atau di sini dicari tempat yang bagus untuk bercampur apa empat dengan kotoran satu. Di sini aja. Nah, terserah mau pilih yang enak di mana. Berkelompok ya. Kelompok satu di mana? Sini. Ini kelompok ramai nih. Nah, ingat prosedur kerjanya. Cara mengukur kelembapan berapa di situ? 2 KPD ada. Jangan terlalu basah. Harus tahu kelembapannya berapa persen? 60%. Ya. Ditandai dengan bagaimana cara menandainya tadi? Nah, kalau kita tidak, atau di tangan kita tidak ada tetesan air. Nah, itu ininya ya. Kirinya dia sampai kelembapan ini 60. Ya. Masukkannya tadi dikit-dikit dulu biar dia nanti kelembapannya tercapai dengan apa yang dia KPD. Nah. Kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Oke. Ya. Ya, hati-hati. Kot. Astagfirullah. Iyalah. Kenapa? Karena bahannya menjadi dapat, ya. Di lingkungan kita sendiri sudah ada, bahkan di rumah kita sudah punya. Jual. Sekarang banyak orang nanam sawit tuh. Sekarang ibu tengok, yang nanam sawit sekarang malah menggunakan limbah. Banyak yang menggunakan limbah.
Kalau sudah terbentuk, sudah silakan ditutup, disimpan di tempat. Sarung tangannya disimpan, taruh di sini aja ya. Kalau sudah jadi, disimpan atau taruh di ini ya. Nah, di atas meja. Ya, silakan dicuci tangannya. Bagi yang kotor dicuci keluar air. Baik. Enggak. Nah, ya dia taruh di atas mejanya. Wah, hpnya tuh pada dimatikan ininya, silent ya. Ya, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ini kompor yang sudah jadi ya. Sudah masuk semua. Tangannya dilap yang basah. Nah, silakan diisi LKPD-nya yang sesuai dengan praktek tadi ya. Sudah dilemparkan. Nah, kita isi. Akan diisi LKPD-nya nanti diskusikan. Ada yang nulis, ada yang mencari jawaban. Di sini ya, Bang? Iya, di kolom yang Ibu berikan ya. Pembuatan kalian ini sudah bagus ya. Nah, pelembapan itu tercapai. Mengurangi pemakaian kopi minyak. Memanfaatkan. Nah, ya ini kan tadi bisa. Ya, silakan dicatat sakit. Tambahnya apa? Siap, nanti bisa apa namanya? Kok lemas tau? Sakit ya? Enggak. Semangat. Belajar itu harus semangat.
emas. Ada banyak apa saja yang itu di mana ada. Yang nomor 5 itu ini soalnya ya, pesan kamu selama membuat praktek tadi apa ya. Yang 5 Habis kompos ini nanti disimpan di tempat ini ya, tidak kena panas dan tidak kena sinar matahari. Kita simpan kulkas boleh, nah, itu terlalu dingin kulkas jadi es. Nah, kalau kulkas kurang tepat kayaknya enggak, ini harus di suhu kamar ini. Kamar aman, suhu kamar berapa? Kisaran 35 sampai 37. Udah belum? Belum, Bu. Satu lagi. Sudah? Kelompok 2 sudah siap belum? Bentar lagi Bu. Oke, tunggu ya. Penyelesaian 1. Menurut Anda, apa saja jenis limbah dari ternak unggas atau ayam? Limbah padat, kardus atau box bekas BOC, sisa pakan konsentrat, filter atau sekam, bangkai ayam, kotoran ternak, karung bekas konsentrat, botol, kemasan obat-obatan ternak, vaksin, kayu atau papan sisa, tirai kandang yang rusak. Limbah cair, sisa air minum, air bekas mencuci tempat pakan, peralatan yang mengandung bahan kimia. Limbah gas, bau, amoniak, telur busuk. 2. Setelah melakukan praktek, apakah tujuan yang Anda peroleh dalam membuat pupuk kompos dari kotoran unggas? Untuk memanfaatkan atau mengurangi limbah dari kotoran, bermanfaat untuk tumbuhan, menghindari lingkungan dari pencemaran, dapat menghasilkan penghasilan tambahan, mengurangi pemakaian pupuk buatan karena mahal. 3. Setelah melakukan praktek, manfaat apa Anda peroleh dari pembuatan pupuk kompos dari kotoran unggas?
A. Menambah kemampuan tahan tanah dalam menyimpan air dan menyerap pupuk tambahan lainnya. B. Menciptakan lingkungan yang baik bagi kehidupan jasarenik sehingga tanaman menjadi subur. C. Mengurangi timbunan sampah dan nilai estetika lingkungan, mempertahankan kualitas lingkungan untuk lapangan kerja. 4. Siswa menuliskan pengalaman saat proses pembuatan pupuk kompos dari kotoran unggas. Siswa menjadi tahu cara pengolahan limbah dan pembuatan pupuk kompos. Terima kasih. Terima kasih ya. Baik. Silakan berdiri boleh ya, biar dengar. Bagaimana caranya mengetahui kelembapan saat membuat pupuk kompos? Atur kelembapan hingga 60% dengan ciri bila digenggam tidak pecah, tidak ada tetesan air di tangan dan tangan tidak basah. Bagus. Kelompok. Coba. Satu lagi. Mengolah limbah kotoran gas menjadi pupuk kompos. Memanfaatkan atau mengurangi limbah dari kotoran. Kedua, bermanfaat untuk tumbuhan. Ketiga, menghindari lingkungan dari pencemaran. Keempat, dapat menghasilkan penghasilan tambahan. Kelima, mengurangi pemakaian pupuk buatan karena mahal. Itu tujuannya tadi. Untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Yang ketiga, untuk mengurangi pemakaian pupuk bahan kimia karena mahal harganya. Ya. Masih ada yang lagi yang bertanya? Kalau tidak, ini silakan kelompok 2 memaparkan hasilnya. Unggas atau ayam? Jawabannya cangkang telur, bulu, dan kotoran ayam. 3. Setelah melakukan praktek, apakah tujuan yang Anda peroleh dalam membuat pupuk kompos dari kotoran unggas? Memanfaatkan hasil limbah kotoran ayam dengan baik. 4. Setelah melakukan praktek, manfaat apa yang Anda peroleh dari membuat pupuk kompos dari kotoran unggas? 1. Menambah kemampuan tanah dalam menyimpan air dan menyerap pupuk tambahan lainnya. 2. Selain itu, kompos juga menciptakan lingkungan yang baik bagi kehidupan jasarenik sehingga menjadi subur. 5. Siswa menuliskan pengalaman saat proses pembuatan pupuk kompos dari kotoran unggas. Setelah kami praktek ini, kami menjadi lebih tahu tentang bagaimana cara membuat pupuk kompos dari kotoran unggas. Baik. Apakah ada Ahmad? Kenapa kotoran unggas memberikan dampak penyakit infeksius? Jadi kotoran satu contohnya penyakit infeksius. Coba silakan. Alasannya adalah penyakit infeksius yang timbul pada ternak unggas dapat disebabkan oleh virus, bakteri, protozoa, dan cacing. Sementara sumber penyakit seperti virus, bakteri, protozoa, dan cacing banyak terdapat di limbah ternak berupa kotoran yang tidak dikelola tersebut atau dimanfaatkan. Jadi kalau kita tidak mengolah limbah tersebut secara cepat, ya, kalau kita biarkan saja, nanti dia akan menimbulkan penyakit, terutama penyakit infeksius, karena di situ ada bakteri, apalagi tadi yang menyebabkan bakteri, virus, protozoa dan cacing atau jamur, ya, bisa. Siapa lagi yang mau bertanya? Terhadap manusia. Penyakit ini dapat disebabkan karena manusia makan makanan yang kotor. Akibat makanan tersebut dihinggapi lalat. Lalat suka hidup di tempat-tempat yang kotor seperti limbah atau kotoran ternak. Nah, gini ya, maksudnya gini. Benar ya yang dijawab kawan kamu tadi. Ayo. Nah, kalau kotoran ternak itu menumpuk ya dah. Ya. Itu nanti akan mendatangkan lalat. Lalat ini akan menghinggapi kotoran tersebut. Nah, nanti lalat ini akan hinggap ke makanan yang akan kita makan. Jadi bakteri atau virus yang ada di kotoran akan berpindah ke makanan. Itu yang menyebabkan kita sakit perut, ya. Semangat.
Menurut Anda apa saja jenis limbah dari ternak unggas atau ayam? Limbah padat, limbah cair, limbah gas. Setelah melakukan praktek, apakah tujuan yang Anda peroleh dalam membuat pupuk kompos dari kotoran unggas? Untuk mengurangi limbah kotoran unggas dapat memberikan penghasilan tambahan, mengurangi pemakaian pupuk kimia karena harganya mahal. Setelah melakukan praktek, manfaat apa Anda peroleh dari pembuatan pupuk kompos dari kotoran unggas? Manfaatnya untuk menyuburkan tanaman. Kompos juga menciptakan lingkungan yang baik bagi kehidupan, mengurangi kepadatan massal pada tanah. 5. Siswa menuliskan pengalaman saat proses pembuatan pupuk kompos dari kotoran unggas. Mendapatkan pengalaman atau pengetahuan tentang cara pengolahan kompos yang tadinya menggunakan kompos bahan kimia, ini sekarang bisa membuat sendiri dan harganya pun tidak cukup mahal atau efisien. Disebabkan oleh kotoran unggas. Nah, kelompok 3, silakan menjawab. Apakah dampak yang diberikan oleh limbah ternak unggas atau kotoran ternak unggas? Dampaknya apa? Atau dampak? Nah, silakan. Dapat mengganggu kesehatan manusia berupa penyakit, sakit perut dan sakit pernapasan. Terus apa lagi? Siapa yang bisa menambahkan? Selain menimbulkan penyakit, dampaknya apa lagi? Mencemari lingkungan. Apa lagi? Udara berupa gas tadi ya. Karena di kotoran ternak itu kan ada gas ya. Nah, gas itu yang menyebabkan nanti pencemaran udara. Itu juga berbahaya bagi manusia. Siapa lagi yang mau bertanya? Kelompok 3, silakan. Surya. Apakah tujuan mengolah kotoran sapi menjadi pupuk kompos? Apa tujuannya? Untuk mengurangi limbah dari kotoran, sangat bermanfaat untuk tumbuhan, menghindari lingkungan dari pencemaran, dapat memberikan penghasilan tambahan, mengurangi pemakaian pupuk buatan karena mahal harganya, sangat bermanfaat bagi kesuburan tanah, menambah penghasilan, menyuburkan tanaman. Ya, manfaatnya banyak. Kalium ya. Nah, tadi di daerah kita ini kan musim peralihan tuh dari tanaman karet ke tanaman sawit, atau lagi boomingnya di sini menanam bunga ya dah. Nah, dan di situ nanti sangat banyak orang membutuhkan pupuk kompos karena tidak sanggup dia membeli pupuk buatan seperti urea tadi. Sementara yang namanya tanaman sawit itu sangat boros ya terhadap unsur hara. Karena apa? Kalau tidak dipupuk dia tidak berbuah atau buahnya juga sedikit. Makanya orang itu berikan pupuknya harus banyak sesuai dengan kebutuhan tanaman sawit tersebut. Nah, tapi kalau pupuk kandang ini atau pupuk kompos ini biayanya murah ya dah. Harganya juga murah. Gampang didapat. Ini karena apa? Karena di daerah kita ini agak lumayan orang yang melihara ternak ya dah. Itu harus kita manfaatkan. Kamu juga sebagai pelajar ya harus bisa memanfaatkan limbah yang ada, terutama limbah ternak unggas. Nanti akan bisa menjadi bernilai ekonomi. Nah, dengan menambah penghasilan tadi ya. Masih ada yang mau ditanyakan? Nah, sudah. Nah, ini Bu, ini ya. Dari pembelajaran kita dari tadi sampai terakhir ini diskusi, siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita tentang membuat pupuk kompos? Nah, siapa yang bisa? Kesimpulannya. Nah, silakan. Kesimpulannya adalah kita semua menjadi tahu cara pengolahan limbah dan pembuatan pupuk kompos. Nah, apa yang bisa menambahkan lagi? Kesimpulan setelah pembelajaran ini. Surya bisa? Mana Surya sih?
Ah, bisa. Apa yang bisa kamu peroleh, Surya, dari pembelajaran dari Surya? Tahu cara pengolahan limbah tadi. Nah, jadi setelah belajar ini bisa atau mengetahui cara pengolahan atau cara membuat atau proses pembuatan kompos. Oh, siapa lagi? Kelompok ini kesimpulannya apa? Kelompok 3. Kesimpulan dari pembelajaran kita. Mendapatkan pengalaman atau pengetahuan tentang cara pengelolaan kompos yang tadinya menggunakan kompos bahan kimia, ini sekarang bisa membuat sendiri dan harganya pun tidak cukup mahal atau efisien. Nah, bagus sekali ya, sangat sempurna jawabannya ya. Kesimpulannya bagus, sempurna ya. Jadi kesimpulannya di sini bisa memanfaatkan hasil limbah kotoran ayam atau unggas menjadi pupuk kompos yang memberikan keuntungan bagi petani atau peternak, bisa menambah penghasilan, menimbulkan yang tadi itu dibilang kawan ada itu menghindari atau mengurangi pemakaian pupuk kimia. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, ini ya, Ibu ingin mengetahui ya. Ibu kasih soalnya ganda, kamu jawab, langsung di lembar jawaban kamu silang, disilang aja, tuh ya. Jadi intinya di sini Ibu ingin mengetahui apakah kamu sudah memahami pelajaran yang Ibu berikan. Silakan ditulis nama dulu, ya. Dijawab sendiri-sendiri loh, jangan kawan ya. Kalau tadi boleh diskusi loh, kalau sekarang ini tidak boleh diskusi ya. Jawab sendiri-sendiri. Nah, lirik boleh, tapi jangan melihat soalnya. Ini Ibu kasih waktunya sekitar 5 menit lah. Baca soalnya. Kalau tidak jelas jangan tanya kawan, tanya Ibu ya. Tanya kawan, jawabannya nggak jelas semua, nggak jelas ya. Soalnya jangan diskusi. Tapi kita mulai jam 11. Kita sampai jam berapa dulu? Ya makanya kita jam berapa ya kalau dia 70. Oh, ini moderator terus. Moderator dipanggil. Tinggal 5 menit lagi kan ya, tinggal 2 menit lagi. Jangan lupa nama kelas. Kalau sudah nanti Ibu minta si Ahmad ya, LKPD dengan lembar kerjanya dikumpulkan. Masukkan aja semua ya. Iya, nama kerja. Oh, bom. Ini nanti komposnya sampai seminggu ya, itu nanti diolah
balik ya. Sudah, yang sudah dikumpulkan bawa ke depan Ahmad. LKPD juga. Ya Allah. Bener gak sih? Iya, jadi ini. Oh iya deh. Gimana? Tidak fokus. Iya, bener tua. Iya tua. Kapan ya? Nama. Aduh lama kali ya. Nah baik, ini nanti Ibu akan koreksi di apa? Ibu koreksi di rumah ya, Bu. Nanti hasilnya Ibu kirimkan lewat WA masing-masing. Besok ya. Jadi nanti dilihat berapa nilai pengetahuan yang kamu miliki ya. Dan untuk tugas minggu depan, nih. Di sini tugasnya Ibu menyuruh kalian atau membuat pupuk kompos di rumah masing-masing. Nah, ini kan di sini di sekolah ini kan cuma mempraktekkan. Nanti Ibu berharap di rumah kamu aplikasikan ilmu yang kamu dapat di sekolah dengan cara membuat pupuk kompos masing-masing di rumah. Nah, itu nanti boleh pakai sekam, boleh pakai kotoran sapi, boleh, atau limbah-limbah yang lain yang ada di rumah boleh. Kalau tidak punya sekam, pakai serbuk gergaji boleh. Itu namanya mengaplikasikan ilmu. Itu apa? Biar kalian lebih terampil atau mempunyai keahlian atau skill dalam membuat kompos ya. Ini tugas minggu depan. Ada yang mau ditanyakan nih tentang tugas? Ahmad? Paham, jelas? Nah, pintar, makasih banyak ya. Ini sudah tadi. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, silakan ditutup dengan doa ya. Ibu minta ini dulu, siapa namanya? Harandi. Silakan ditutup pembelajaran kita ini dengan apa nanti dengan harapan ya. Ilmu yang kita dapat pada pertemuan ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah. Silakan Randi dipimpin doanya. Iya. Marilah kawan-kawanku, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang kita pelajari pada siang hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak. Jadi pertemuan kita pada siang hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk anak-anak semua. Silakan kalau yang mau istirahat silakan istirahat. Kalau yang mau makan silakan makan. Nanti baru masuk di pelajaran berikutnya. Silakan.